New Generation yang sangat diberkati Tuhan. Saya berdoa buat teman-teman semua untuk dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ya, tidak terasa kita sudah membahas kitab Mazmur. Sekarang sudah sampai ke pasal yang ke-50 ya. 50. Di pasal yang ke-50 ini ada dua bagian. Kalau kita baca semua, di teman-teman nanti silakan baca semua di Mazmur 50 ini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagian di mana Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan kedahsyatannya, Allah menunjukkan kemahakuasaannya di situ ya. Ia berseru, kita coba baca di ayat yang ke-10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia segala isinya. Wah, itu luar biasa. Allah menunjukkan di sini, Allah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya. Kedaulatan Allah ditujukan kepada manusia. Pemazmur mengatakan seperti itu, bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa atas segalanya, bukan saja berkuasa atas segala apa yang di bumi, di kolong langit, di bumi, ya bahkan di dalam bumi, semua itu Allah yang berkuasa. Karena apa? Allah yang menciptakan. Bahkan kita sekalipun, ya, apa yang bisa kita bandingkan dengan kekuasaan Allah? Harta kita tidak, Allah tidak meminta harta kita. Kenapa Allah tidak meminta harta kita? Ayat buktinya nih, ayat yang ke-9, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Bahkan semua burung di udara itu Tuhan kenal. Semua yang bergerak di padang, semua Tuhan tahu. Karena Tuhan yang menciptakan. Nah, inilah kemahakuasaan Allah. Jadi kita tidak ada apa-apanya, tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Ketika kita menyombongkan apa? Akal budi kita, kekayaan kita, harta kita, uang kita, jabatan kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meminta semua itu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Harta kita, pengalaman kita, kekuasaan kita, Tuhan tidak menginginkan itu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tuhan hanya ingin supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, supaya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Ya. Umat yang tidak berkenan di hadapan Allah akan diadili. Ayat yang kelima dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, dan Allah sendirilah hakim. Dengarkanlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Luar biasa kan? Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15, Allah, pemazmur menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas bumi dan langit. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Allah, itu akan sia-sianya hidup kita, akan tidak berartinya hidup kita, ya. Tapi di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23 itu dikatakan bahwa orang fasik, ya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ini teguran. Yang pertama, Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Kemudian bagian yang kedua adalah mengatakan bahwa Allah tidak suka dengan orang-orang yang fasik di hadapan Allah. Nah,
orang fasik sih? Di sini dikatakan jelas orang-orang fasik dari ayat yang 17. Ayat yang ke-17, engkaulah yang membenci teguran, yang tidak mau ditegur, yang mengesampingkan firman Tuhan. Ya. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia, berkawan dengan para pencuri, bergaul dengan para pezina. Mulut kita mengucapkan hal-hal yang jahat, dan pada lidah kita terucap tipu daya. Itu adalah orang fasik. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Nah, ini ciri-ciri orang fasik, dan Allah tidak suka dengan orang fasik. Ya. Apa tindakan Allah dengan orang fasik, terhadap orang fasik? Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Dikatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam. Wah, luar biasa. Bagaimana kita bisa melawan Allah sementara kita adalah ciptaannya, diciptakan dari debu? Akan melawan Allah yang begitu luar biasa, begitu maha kuasanya. Betapa bodohnya kita, ya, kalau kita tidak dekat dengan orang yang berkuasa. Contohnya ketika orang-orang mulai berdekat dengan orang yang berkuasa, ada kebanggaan tersendiri. Orang yang berkuasa dekat dengan Pak Jokowi misalnya, ada kebanggaan tersendiri, ada keamanan, ada seolah-olah itu ada jaminan buat dirinya. Apalagi ini, kita harus dekat dengan orang yang bukan orang, tapi Allah yang maha kuasa. Ayo mari teman-teman, jangan kita menjadi orang fasik, supaya kita tidak diadili oleh Allah, supaya kita tidak diterkam, dan supaya kita tidak diinjak oleh Allah, supaya kita tidak dihukum oleh Allah. Tapi ayo kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang generasi muda yang betul-betul mau intim dengan Tuhan. Saya berharap teman-teman semua terus mengikuti renungan harian yang selalu di-share tiap mungkin ada kadang-kadang terlambat juga untuk men-share ya, tapi terus ikuti, karena ini pembahasan terus akan untuk bisa menguatkan teman-teman semua. Ayo mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa sharing firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami harus dekat lagi dengan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang begitu berkuasa atas langit dan bumi Tuhan, dan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, dan kami percaya Engkau akan menuntun kami, memberikan kekuatan buat kami untuk kami bisa melalui hari ini dengan damai, sukacita, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya.